Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1157. Mulailah sekarang. Segera, Sun Long mulai menyalakan api. Su Chen menemukan bahwa api yang dihasilkan oleh Sun Long bukanlah api biasa. Sebaliknya, Nanmo emas berusia 1000 tahun dibakar dan dimurnikan dengan api biru murni. Melihat pemandangan seperti itu, Su Chen diam-diam tercengang. Mengesampingkan segalanya, nilai api yang digunakan untuk memurnikan pil Dewa Naga sudah sebanding dengan pil kelas 7. Menurut Sun Long, Su Chen tidak perlu melakukan apapun pada tahap awal. Sebelum memurnikan Gunung Dewa Naga, banyak persiapan yang harus dilakukan, dan Sun Long harus melakukan hal-hal ini secara pribadi karena takut membuat kesalahan. Meskipun tidak terjadi apa-apa pada Su Chen selama periode ini, dia juga tidak pergi berlatih. Sebaliknya, dia menatap Sun Long dengan saksama. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar, dan Su Chen tidak mau melewatkannya. Selama bulan ini, setiap gerakan Sun Long seolah membuka pintu menuju dunia baru bagi Su Chen. Karena Sun Long telah mengekstraksi ratusan tumbuhan terlebih dahulu, dan bahan yang diekstraksi dari setiap tumbuhan berbeda dan panas yang dibutuhkan juga berbeda. Dalam pandangan Su Chen, mengingat kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas-tugas dasar ini. Sekitar sebulan kemudian, Sun Long telah menyelesaikan semua persiapan dan menyapa Su Chen. Apakah kamu siap? Kami akan mulai menyempurnakan pil Dewa Naga sekarang. Su Chen mengangguk, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu hanya perlu melepaskan energi naga hitam dan membantuku melindungi tungku alkimia. Sederhana sekali. Itu benar, ketika energi naga hitam membungkus tungku alkimia, itu akan membentuk semacam perlindungan untuk ramuan di dalamnya. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, dan hanya ada satu kesempatan, jadi kecerobohan tidak diperbolehkan. Oke, aku mengerti. Segera, keduanya mulai memurnikan pil Dewa Naga. Su Chen membungkus energi naga hitam di sekitar kuali obat. Di sisi Sun Long, semua sari herbal yang diekstraksi sebelumnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Dan dia sendiri, melalui kekuatannya sendiri, mengontrol arah ramuan di tungku alkimia, dan tidak membiarkan kesalahan apapun. Dalam 3 hari pertama pemurnian pil Dewa Naga, Su Chen tidak melihat ada yang aneh, tetapi pada hari keempat, Su Chen merasakan ada yang tidak beres. Saat aura naga hitam menyelimuti kuali obat, dia bisa dengan jelas merasakan serangan balik yang datang dari tungku dan menyatu dengan aura naga hitam miliknya sendiri. Jangan terganggu. Sekarang saatnya pil Dewa Naga terbentuk. Selama kita menyelesaikan langkah ini, kita akan setengah berhasil. Oke, aku mengerti. Baru pada saat itulah Su Chen mengerti mengapa Sun Long bersikeras meminta bantuannya. Jika dia tidak memiliki kinaga hitamnya sendiri untuk melindungi tungku alkimia, kekuatan serangan balik yang berasal darinya mungkin akan menghancurkan tungku alkimia. Dalam hal ini, pemurnian pil Dewa Naga akan berakhir dengan kegagalan. 3 hari berlalu, dan Su Chen menemukan bahwa kekuatan serangan baliknya jauh lebih kecil. Seperti yang diharapkan, pil Shen Long telah terbentuk. Dia dan Sun Long telah melewati masa tersulit. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi nanti, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyempurnakan pil Dewa Naga. Menurut kemajuan ini, dibutuhkan setidaknya 7 hari sebelum pil Dewa Naga berhasil dimurnikan. Bisakah tubuh kecilmu menahannya? Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Bahkan jika aku mati, aku akan bertahan. Anak baik, aku benar-benar melihatmu kan? Sun Long berkata dengan puas, dalam beberapa hari, ini akan menjadi waktu bagi kita berdua untuk menciptakan sejarah. Namamu akan selamanya terukir dalam sejarah seni bela diri kuno dunia. Ini adalah penghargaanmu, aku tidak akan bersaing denganmu. Su Chen berkata sambil tersenyum. Dalam beberapa hari berikutnya, tungku alkimia menjadi sangat sunyi. Namun, di luar gua tidak begitu sepi. Bahkan di bawah tanah tempat mereka berdua berada, lebih dari 10 meter jauhnya, mereka bisa mendengar suara kilat dan guntur di luar. Saya tidak tahu kapan hujan ini akan berhenti. Jika turun, kami berdua akan menderita. Kamu terlalu banyak berpikir, ini bukan hujan, kata Sun Long sambil tersenyum. Tidak hujan. Sun Long mengangguk, ini adalah tanda bahwa pil Dewa Naga akan segera terbentuk. Ada reaksi yang begitu besar. Ramuan berkualitas tinggi seperti ini diciptakan oleh langit dan bumi. Wajar jika fenomena surgawi bisa terjadi. Sun Long berkata tanpa basa-basi, saat saya menyempurnakan pil Istana Abadi, sambaran petir jatuh dari langit dan meratakan gunung. Pil Dewa Naga adalah pil berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan fenomena surgawi yang lebih kuat. Itu juga merupakan hal yang biasa. Su Chen mengangguk. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi sekarang dia memahami semuanya setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Long. Waktu berlalu, dan guntur di langit terus berlanjut. Tapi apakah itu Su Chen atau Sun Long, wajah mereka jelas menunjukkan kelelahan. Terutama Su Chen, yang telah melepaskan kinaga hitamnya, bahkan jika dia telah memasuki alam Dewa Emas, dia masih tidak dapat menahan konsumsi sebesar itu. Pada saat ini, kuali obat mulai bergetar hebat. Tidak peduli seberapa keras Su Chen mencoba mengendalikannya, dia tidak dapat menekan kekuatan dahsyat yang memancar darinya. Welele tekan O. Melihat ada yang tidak beres, Sun Long memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkannya langsung ke kuali obat. Baru kemudian dia menstabilkan fenomena aneh di kuali obat. Jika saya bertahan sebentar, saya memperkirakan pil Dewa Naga akan berhasil dimurnikan dalam 1 jam lagi. Su Chen mengangguk dengan wajah pucat.
Dia masih bertahan, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Tapi dia telah berjanji sebelumnya pada Sun Long bahwa dia akan bertahan bahkan jika dia mati. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi pada kuali obat menjadi semakin besar, seolah-olah akan keluar dari tubuh pada detik berikutnya. Bang! Suara ledakan datang, dan kuali obat dengan diameter lebih dari 3 meter hancur berkeping-keping. Baik Sun Long maupun Su Chen tidak dapat menahan serangan yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Tapi semua itu tidak menjadi masalah, karena di udara, ada sebuah pil dengan diameter sekitar 2 cm tergantung. Obat mujarabnya berwarna kuning kemasan, dengan pola naga yang indah di atasnya, bahkan tentakel kecil pun terlihat jelas. Dan yang paling mengejutkan adalah ada aura naga emas yang mengelilingi ramuan tersebut. Tidak ada keraguan bahwa pil Dewa Naga yang legendaris disempurnakan oleh mereka berdua. Ikuti aku, penglihatan tadi datang dari dalam. Aku yakin ada seseorang yang menyempurnakan ramuan terbaik di sini. Ikutlah denganku dan lihat. Melihat seseorang menuntut rasa hormat dari luar, Sun Long tampak panik. Dia mengambil pil Dewa Naga dan menyerahkannya ke tangan Su Chen. Singkirkan ramuan ini dulu dan tunggu aku di luar. Aku bisa menangani orang-orang yang datang sendiri. Bab 1158. Saat ini, Su Chen juga merasa sangat gugup. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang yang bergegas masuk dari luar tidaklah lemah, jika tidak, mereka tidak akan berani menemukan tempat ini. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang terjadi. Kita berdua kelelahan sekarang. Aku tidak merasa nyaman meninggalkanmu sendirian di sini. Kamu bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tidak peduli seberapa buruknya aku juga seorang tabib suci Sun Long, dan kekuatanku telah mencapai alam fana. Apa menurutmu aku tidak dapat menangani beberapa pencuri kecil? Su Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sun Long telah mencapai alam abadi fana, tetapi ketika menyempurnakan pil Dewa Naga, dia telah menghabiskan semua energi di tubuhnya. Situasi ini, dia mungkin tidak dapat mengerahkan bahkan 30% dari kekuatannya. Menghadapi tamu tak diundang dari luar, masih belum diketahui apakah dia bisa mengatasinya. Jadi apapun yang terjadi, aku tidak bisa meninggalkannya. Sekarang bukan waktunya berbicara tentang kesetiaan. Ambillah pil Dewa Naga dan pergi. Aku akan pergi ke Sekte Yun Xiao untuk mencarimu setelah itu. Tetapi siapapun yang akrab dengan Su Chen tahu bahwa selama hal itu diputuskan olehnya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Saat itu, langkah kaki mendekat, dan selusin orang bergegas masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan berjanggut. Melalui auranya, Su Chen dapat mengetahui bahwa pria parubaya yang memimpin ini telah mencapai alam suci emas, dan mungkin tidak jauh dari sana. Alam perifana, satu tendangan, tidak lebih lemah dari Sun Long. Selain itu, di belakang pria parubaya, ada lebih dari selusin pria tua, yang masing-masing sudah tua dan sangat kuat. Dan orang-orang terlemah telah mencapai alam suci duniawi. Selain itu, Su Chen juga melihat bahwa orang-orang ini sekarang memiliki sulaman binatang roh di pakaian mereka, dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah mereka akan terbang keluar. Melihat barisan seperti itu, Su Chen dapat menyimpulkan bahwa jika orang-orang ini bukan dari sekte tingkat ke-7, maka mereka juga merupakan makhluk terkemuka di wilayah tingkat 6. Kamu berasal dari sekte Tiansheng. Sun Long mendengus dingin. Gerbang suci surgawi. Mendengar 3 kata ini, hati Su Chen menegang. Dia tidak pernah menyangka akan melihat orang-orang dari sekte Tiansheng di sini. Karena paruh kedua teknik Kaisar Naga Xiantian ada di tangan sekte Tiansheng. Apalagi karena masih ada dendam yang tak terpecahkan antara dirinya dan sekte Tiansheng. Saya pikir akan memakan waktu lama sebelum saya dapat bertemu dengan orang-orang dari sekte Tiansheng mereka. Saya tidak menyangka orang-orang ini datang ke rumah kami secepat ini. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan banyak sekali fenomena aneh di dunia. Pasti ada harta rahasia yang muncul di dunia, tapi saya tidak menyangka ternyata itu adalah Tuan Sun Long yang terkenal, ahli pengobatan. Dia memurnikan ramuan di sini. Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang memimpin. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, Su Chen sudah menebak siapa dia. Itu pasti pemimpin sekte dari sekte Tiansheng, ayah Ling Wei, Ling Zentian. Sekarang kamu tahu siapa aku, cepat pergi dari sini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sun Long mendengus dingin. Puan Medicine Saint, seluruh persatuan alkemis berdiri di belakang Anda, jadi kami tidak ingin menjadi musuh Anda. Selama Anda menyerahkan ramuan yang baru saja Anda sempurnakan, kami, Ling Zentian, akan pergi. Ling Zentian, kamu sangat berani, apakah kamu mengancamku? Anda adalah senior di dunia seni bela diri kuno. Tentu saja, kami tidak berani melakukan hal yang memberontak seperti itu. Tetapi jika Anda menyerahkan apa yang Anda miliki, saya akan tetap memanggil Anda Tuan Suci Pengobatan. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, jangan serahkan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ling Zentian berani melakukan hal seperti itu, tentu saja berdasarkan kekuatannya sendiri. Teknologi pemurnian obat dari Persatuan Alkemis tidak ada bandingannya di dunia, tetapi jika harus bersaing demi kekuatannya sendiri, Sekte Tiansheng juga dapat bersaing dengan mereka. Sekarang Sun Long telah menyempurnakan ramuan berkualitas super tinggi, selama dia bisa mendapatkannya, keterampilannya akan meningkat pesat, dan kemudian dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang dari Persekutuan Alkemis. Untuk mundur selangkah, jika Sun Long bertarung dengannya sampai akhir, tinggalkan dia di sini, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia dibunuh olehnya. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan ramuan berkualitas super di tangannya hari ini. Ling Zentian, kamu iblis kecil menjadi semakin berani. Kamu berani mengatakan hal seperti itu di depan cucu kulong. Kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu hari ini.
Sun Long, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kamu berada di masa kejayaanmu, aku, Ling Zentian, akan tetap takut padamu. Tapi sekarang, kamu sudah sangat lemah sehingga kamu mungkin tidak bisa menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan kurang dari 30%, Anda masih tidak dapat membuat gelombang apapun di depan para ahli kami dari Sekte Tiansheng. Wajah Sun Long jelek. Dia juga tahu bahwa situasinya saat ini sangat pasif. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku, Sun Long, sudah bertahun-tahun tidak berada di dunia seni bela diri kuno, dan sekarang bahkan kalian yang belum menumbuhkan semua gigimu berani membuat masalah di depanku, jadi aku akan bermain denganmu hari ini. Ledakan. Gelombang-gelombang udara keluar dari tubuh Sun Long, dan tanah lunak meledak karena tidak mampu menahan momentum besar tubuh Sun Long. Mengekspos selusin orang di bawah sinar matahari. Temperamenku cukup bagus, tapi di hadapanku, Ling Zentian, aku khawatir ini sedikit kurang menarik. Setelah mengatakan ini, Ling Zentian menyapa dan memimpin lebih dari selusin orang dari sekte tersebut untuk mengelilingi Sun Long. Su Chen di sini langsung diabaikan oleh mereka. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang ragu-ragu, dan pertarungan segera dimulai. Seperti gelombang besar udara, ia mengalir ke segala arah. Meskipun Su Chen kini telah mencapai alam Dewa Emas, dia masih belum memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengambil tindakan dalam pertempuran level ini. Kekuatan Gang Feng yang kuat membuat Su Chen tidak bisa membuka matanya bahkan kehilangan kemampuan mengatur energi dan darah di tubuhnya, apalagi memasuki pertempuran. Tapi dia tidak mau menyerah. Ling Zentian berada tepat di depannya, dia ingin membunuhnya dengan cepat, tetapi dia menyesal tidak memiliki kemampuan. Hanya dalam beberapa detik, kedua belah pihak bertukar ratusan gerakan. Meskipun kekuatan Sun Long lebih kuat dari Ling Zentian dan lainnya. Namun, karena konsumsi berlebihan dalam pemurnian pil Dewa Naga, dia kalah dalam duel antara kedua belah pihak. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan bertahan secara pasif, jadi dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk bertahan melawan gerakan mereka. Engah. Ling Zentian menendang Sun Long menjauh. Sun Long memuntahkan darah dan mematahkan selusin pohon yang menjulang tinggi sebelum berhenti. Tidak ada keraguan bahwa meskipun Sun Long adalah master tingkat keabadian yang fana, dia masih akan dikalahkan di depan Ling Zentian yang ganas dan tak terkalahkan. Cepat pergi. Sun Long tidak memberi Su Chen kesempatan untuk membantah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut menghantamnya dan dengan paksa mendorong Su Chen keluar. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Ling Zentian. Saya juga tahu bahwa saya mungkin dalam bahaya, tetapi itu tidak masalah, selama saya mengirim Su Chen pergi. Bab 1159. Su Chen masih ingin berbicara, tetapi Sun Long tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Gelombang udara menghantamnya dan mendorongnya sejauh puluhan meter. Sun Long berteriak keras, cepatlah dan aku akan menghentikan mereka, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa pergi hari ini. Kamu bajingan tua, beraninya kamu melakukan ini di depanku. Ling Zentian bergegas mendekat dan menusuk dada Sun Long dengan tangannya yang besar, cepat serahkan obat mujarabnya, ini kesempatan terakhirmu. Jangan pernah berpikir tentang itu, aku tidak akan memberimu obat mujarab bahkan jika aku mati. Ekspresi Ling Zentian sangat gila, karena dia telah menemukan beberapa petunjuk dari berbagai tanda. Ramuan yang dimurnikan oleh Sun Long kemungkinan besar adalah ramuan Dewa Naga kelas 10. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan pil Dewa Naga kelas 10, kekuatannya akan meningkat setidaknya 3 level. Dimungkinkan untuk memasuki negeri dongeng dalam satu gerakan. Dengan cara ini, Sekte Tiansheng dapat melepaskan diri dari wilayah tingkat ke-6 dan menjadi sekte di wilayah tingkat ke-7 menengah dan atas. Namun kini, lelaki tua ini justru menolak membeberkan keberadaan obat mujarab tersebut, sehingga harus dioperasi. Master Sekte, hati-hati. Tepat ketika Ling Zentian memikirkan hal-hal ini, tetua agung dari Sekte Tiansheng berseru karena dia menyadari aura Sun Long tiba-tiba naik. Ia bahkan telah melampaui alam fana. Tidak, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Melihat tindakan Sun Long, Ling Zentian dan yang lainnya menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Penghancuran diri adalah pilihan terakhir bagi seorang seniman bela diri untuk binasa bersama musuh. Dan kekuatan yang meledak itu di luar imajinasi orang biasa. Berlari. Saat ini, Ling Zentian sudah tidak terlalu peduli lagi. Meskipun Sun Long hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dia adalah master di tingkat negeri dongeng. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan yang dihasilkan tidak akan mampu ditanggung oleh orang biasa. Bang! Tubuh Sun Long meledak menjadi kabut berdarah. Tenaga yang dihasilkan seperti ledakan bom atom. Tidak hanya Ling Zentian dan yang lainnya yang melarikan diri dengan panik, tetapi bahkan Su Chen nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Batu-batu besar berterbangan di dalam hutan, dan asap serta debu menutupi langit. Su Chen, yang berada ratusan mil jauhnya, tampak tercengang. Dia tidak percaya bahwa Sun Long, yang telah bersamanya siang dan malam selama lebih dari sebulan, benar-benar mati seperti ini, dan dengan cara yang menyedihkan. Klik, klik, klik. Pergelangan tangan Su Chen mengeluarkan bunyi klik, seolah-olah dia akan menghancurkan tulangnya. Sungguh sekte suci surgawi, aku akan membalaskan dendammu untuk ini. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, dan Su Chen telah melihat dengan jelas kehidupan dan kematian dunia manusia. Sun Long sudah mati, dan tidak ada gunanya hanya tinggal di sini untuk berduka. Menemukan cara untuk membalas dendam adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah mengambil keputusan, tubuh Su Chen melintas dan menghilang ke dalam hutan. Sekitar 5 hari kemudian, Su Chen kembali ke Sekte Yun Xiao. Su Chen, kamu kembali. Melihat Su Chen kembali dengan selamat, Ling Wei menyambutnya dengan gembira.
Su Chen menghilang selama beberapa bulan, dan dia hidup dalam ketakutan setiap hari, takut Su Chen dalam bahaya. Sekarang saya melihatnya kembali dengan selamat, saya akhirnya merasa lega. Saya ingin bertemu dengan Master Sekte. Bisakah Anda membawa saya ke sana? 5 hari telah berlalu sejak kematian Sun Long, tapi Su Chen masih belum bisa melepaskannya. Tidak ada cara untuk mengatasi kesedihan. Karena dia tahu seberapa besar bantuan yang diberikan Sun Long kepadanya selama periode ini. Tanpa dia, dia tidak akan mampu membuat kemajuan sebesar itu. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi membalasnya. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dan membantunya membalas pertikaian berdarah ini. Apakah kamu mencari pemimpin sekte? Ling Wei tampak tertekan. Dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dilakukan Su Chen ketika dia kembali adalah menemukan pemimpin sekte. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah itu, keduanya terbang ke puncak Yun Xiao. Su Chen, kudengar kamu ada hubungannya denganku. Melihat Su Chen, Mo Yunsu mengelus jenggotnya dan berkata, Tuan, Master Sekte, saya ingin meminjam Menara Tongyun untuk digunakan. Saya harap Anda setuju. Menara Tongyun. Mo Yunsu tampak terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen akan membicarakan hal ini begitu dia muncul. Menurut peraturan sekte, hanya 10 teratas dalam seni bela diri 4 meridian yang memenuhi syarat untuk memasuki Menara Tongyun. Meskipun Anda sekarang adalah murid elit di sekte tersebut, apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Orang yang berbicara adalah Yang Linyi. Karena dia pernah berkonflik dengan Su Chen sebelumnya, sekarang dia memiliki kesempatan untuk menambah penghinaan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bang! Su Chen mengeluarkan ledakan energi dan memukul Yang Linyi dengan kuat. Minggir, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Yang Lin menjerit dan terbang mundur. Bahkan salah satu pilar merah di aula dipatahkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Beberapa bulan yang lalu, Su Chen berada di puncak alam Jinzong. Tapi melihat sikap yang dia ambil barusan, dia jelas telah mencapai alam Dewa Emas. Bagaimana dia bisa membuat kemajuan besar hanya dalam beberapa bulan? Sekarang apakah saya memenuhi syarat untuk memasuki Menara Tongyun untuk berlatih? Sudut mulut Mo Yunsu bergerak-gerak, Su Chen telah mencapai alam Dewa Emas. Ditambah dengan bakat iblisnya, dia mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri. Sekarang di antara seluruh sekte Yun Xiao, dia lebih memenuhi syarat daripada dirinya sendiri untuk memasuki Menara Tongyun. Oke. Mo Yunsu berkata cepat, sekarang Menara Tongyun terbuka untukmu tanpa batasan, ambil dan gunakan. Kalau begitu terima kasih dulu, Tuan Sekte Guru. Setelah mengatakan itu, Su Chen keluar dari aula dengan wajah tanpa ekspresi dan terbang ke Ziggurat. Kali ini, Su Chen tidak pergi ke lantai 10 Menara Tongyun, tetapi datang ke lantai pertama, menemukan kompartemen tersembunyi di bawah, dan berhasil menemukan pembuluh darah spiritual yang tersembunyi di bawahnya. Kali ini, Su Chen tidak serakah menyerap energi spiritual di dalamnya. Sebaliknya, dia duduk di sebelah pembuluh darah spiritual dan mengeluarkan pil Dewa Naga. Jika dia ingin membalaskan dendam Sun Long, ini adalah satu-satunya kesempatannya, jika tidak, dia mungkin harus menunggu hingga tahun monyet. Memikirkan hal ini, Su Chen berkata pada dirinya sendiri. Kamu memintaku untuk menyimpan pil Dewa Naga untukmu, tapi sekarang aku mungkin harus mengingkari janjiku. Maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Su Chen melemparkan pil Dewa Naga ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Su Chen merasakan gelombang energi naga menyebar di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi spiritual di pembuluh darah spiritual dengan cepat mengalir ke tubuh Su Chen seperti tornado. Pada saat ini, Su Chen memasuki kondisi kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi naga hitam keluar dari tubuhnya, membentuk naga raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Namun, tubuhnya selalu bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, suci untuk menghujat. Dengan cara ini, Su Chen memasuki kondisi kultivasi, dan butuh waktu 1 bulan dalam sekejap mata. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang semua yang terjadi di luar. Bab 1160. Sebulan kemudian, Su Chen perlahan membuka matanya, dan semua energi naga hitam yang melayang di sekitar Su Chen memasuki tubuhnya. Selama bulan ini, Su Chen tidak berlatih, tetapi menghabiskan seluruh waktunya untuk mencerna pil Dewa Naga. Su Chen tidak pernah membayangkan bahwa dibutuhkan lebih dari sebulan untuk mencerna pil Dewa Naga belaka, dan dengan bantuan pembuluh darah spiritual. Namun, Su Chen juga sangat gembira saat melihat hasilnya. Karena dalam lebih dari sebulan, dia telah bangkit dari alam Dewa Emas sebanyak 5 tingkat sekaligus, dan memasuki alam suci emas dalam satu gerakan. Melihat perubahan pada tubuhnya, Su Chen tidak menyangka bahwa pil Dewa Naga dapat membawa kemajuan sebesar itu pada dirinya sendiri. Selain itu, Su Chen juga merasa tulang lunas di lengannya tampak menyatu dengan tubuhnya ke tingkat yang baru, seolah-olah tumbuh dengan sendirinya dan tidak menyatu nantinya. Selain itu, teknik Kaisar Naga bawaan yang dia praktikkan juga telah mencapai tingkat ke-7. Selain itu, Istana Dewa tingkat ke-7 juga dipromosikan ke ranah Istana Abadi sendirian. Tidak ada keraguan bahwa dia berada dalam kondisi terkuatnya sekarang. Setelah melenturkan pergelangan tangannya, Su Chen siap keluar. Saatnya mengakhiri perseteruan dengan Sekte Tiansheng. Su Chen mencerna pil Dewa Naga di pembuluh darah spiritual di dalam Menara Tongyun, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pada saat ini, Sekte Yun Xiao sedang bergejolak dan berdarah, bahkan sampai menghancurkan sekte tersebut. Di puncak Yun Xiao, 2 lelaki tua bermantel berdiri di aula utama, memandang Mo Yunsu dengan alis dingin. Kedua orang ini saat ini adalah tetua kelima dan keenam dari Sekte Tiansheng.
Lebih dari sebulan yang lalu, setelah Sun Long mengungkap dirinya, orang-orang dari Sekte Tiansheng memusatkan perhatian mereka pada Su Chen. Karena mereka belum pernah menemukan keberadaan pil Dewa Naga, mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pil Dewa Naga diserahkan kepada pemuda Sun Long. Memikirkan hal ini, Tian Shengmen meluncurkan pencarian skala besar. Setelah lebih dari sebulan bekerja keras, Tian Shengmen mengetahui tentang Su Chen. Karena Su Chen baru saja memenangkan kejuaraan kompetisi alkemis dan merupakan sosok yang sangat populer di wilayah tingkat kelima, sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang dia. Itu sebabnya Sekte Tiansheng dapat menemukan Su Chen dan mengejar Sekte Yun Xiao dalam waktu lebih dari sebulan. Kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan sekte sampah sepertimu. Serahkan Su Chen secepatnya, atau aku akan membuat Sekte Yun Xiaomu menghilang dari seluruh wilayah tingkat kelima. Pembicara berdiri di aula utama dengan tangan di belakang tangan, matanya penuh penghinaan, dan dia tidak mempertimbangkan Mo Yunsu dan yang lainnya sama sekali. Orang yang berbicara bernama Liu Wenchang. Dia adalah tetua kelima dari Sekte Tiansheng. Dia juga merupakan sosok yang kuat di sekte tersebut dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Su Chen adalah murid Sekte Yun Xiao saya. Sebagai kepala Sekte Yun Xiao, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda tanpa alasan. Melihat situasi mencekam di lapangan, Ling Wei mengepalkan tangannya. Ketika saya masih kecil, ketika saya tidak melarikan diri dari Sekte Tiansheng, saya menderita banyak pukulan dari mereka berdua. Setiap kali saya dipukuli hingga berkeping-keping, kulit saya memar, dan saya bahkan tidak bisa membukanya mulut untuk menangis kesakitan. Ling Wei ingin membalas dendam, tapi dia tahu dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika identitas Anda terungkap sekarang, terburu-buru hanya akan menyebabkan kematian. Tapi bagaimanapun juga, Su Chen tidak bisa diserahkan. Karena dia adalah harapan seluruh Sekte Yun Xiao. Mo Yunsu, Sekte Yun Xiao Anda adalah sekte besar yang telah diwarisi selama ribuan tahun. Jika Anda tidak menyerahkan Su Chen, fondasi sekte 1000 tahun Anda akan hancur di tangan Anda. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Urusan. Petik 2. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Su Chen adalah murid dari Sekte Yun Xiao kami. Tidak mungkin menyerahkannya kepada Anda begitu saja. Terlebih lagi, Su Chen tidak ada di sekte tersebut sekarang. Memang agak sulit bagi Anda untuk menginginkan kami melakukannya. Berteman. Liu Wenchang, tetua kelima Tianshengmen, mendengus dingin, karena kami berani menemukan tempat ini, kami sudah yakin dia ada di sini. Jika Anda berani mempermainkan kami lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jadi bagaimana jika kamu kasar? Ini adalah markas besar Sekte Yun Xiao kami. Semua tetua dan murid elit ada di sini. Jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, maka kami akan bertarung sampai mati. Ikan mati atau jaring mati. Liu Wenchang tertawa terbahak-bahak, Mo Yunsu, menurutku otakmu rusak. Kami adalah sekte teratas dari wilayah tingkat 6. Bahkan dengan kamu ikan dan udang busuk, kami tetap ada. Layak. Bertarung sampai mati bersama kami sungguh lucu. Jika kamu terlalu sering menindas orang lain, maka kami tidak punya pilihan selain melawanmu dengan pedang. Haha, kamu sangat pandai menyapaku dengan pedang, jadi izinkan aku menunjukkan kepadamu kemampuan badutmu. Saudaraku, ikut aku. Tunjukkan pada mereka warna. Bagus. Pada saat ini, bahkan Yang Linyi, yang sebelumnya memiliki dendam terhadap Su Chen, tidak memilih untuk menambah penghinaan, melainkan menghadapi musuh asing dengan kebencian yang sama. Momentumnya bagus, mirip sekali, tapi ada perbedaan mendasar di antara kita. Di hadapan saya, Anda serendah semut, tak mampu membuat gelombang. Liu Wenchang melambaikan tangannya, dan seperti gelombang besar udara, itu menyebar ke segala arah dan menghantam Mo Yunsu dan yang lainnya dengan kuat. Ah! Jeritan tanpa batas terdengar, dan Liu Wenchang menjatuhkan kepala Sekte Yun Xiao dan keenam tetua ke tanah dengan gerakan sederhana. Mereka semua muntah darah dan tidak punya kekuatan bahkan untuk berdiri. Tuan Sekte Guru, para tetua, apakah Anda baik-baik saja? Ling Wei dan instruktur lainnya dengan cepat berlari dan membantu Mo Yunsu dan yang lainnya berdiri. Kami baik-baik saja, kami bisa bertahan lebih lama lagi. Mo Yunsu berkata sebentar-sebentar. Ling Wei gugup dan diam-diam berdoa agar Su Chen tidak keluar dari Menara Tongyun. Seperti kata pepatah, tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam setelah 10 tahun. Sekarang kedua orang ini telah mencapai alam suci surgawi, apalagi wilayah tingkat kelima. Bahkan jika mereka ditempatkan di wilayah tingkat ke-6, mereka adalah makhluk terbaik. Jadi sekarang, selama Su Chen bersembunyi di dalam dan menyembunyikan kedua orang ini, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, yang ada hanyalah jalan buntu. Apa yang kalian inginkan? Aku sudah memberitahumu bahwa Su Chen tidak lagi berada di sekte. Apakah kita benar-benar ingin membunuh mereka semua? Ling Wei berkata dengan keras. Aku sudah hidup lama sekali. Jika kamu bahkan tidak bisa melihat hal-hal nakal sepertimu, maka kamu tidak layak menjadi tetua kelima dari Sekte Tiansheng. Liu Wenchang mendengus dingin. Kakak kelima, pernahkah kamu memperhatikan bahwa wanita ini terlihat agak familiar? Kata Su Changde, tetua ke-6 Tianshengmen. Bersambung.